Halo semuanya, perkenalkan, saya Ihsan Faisal Rashid, NIM 1821732 dari kelompok 5, mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan penggunaan bahasa Anda supaya lebih efektif efisien dalam melakukan komunikasi interpersonal. Kita perlu memperhatikan sejumlah prinsip meningkatkan penggunaan bahasa. Yang pertama, pertimbangkan efek yang ingin Anda ciptakan, pisahkan opini dari klaim faktual, bicaralah pada tingkat yang sesuai, dan miliki pikiran dan perasaan Anda. Dalam mempertimbangkan efek yang ingin Anda ciptakan, itu perlu mempertimbangkan dari sudut pandang pendengarnya, sehingga dapat menghindari 3 kesalahan dasar komunikasi. Share knowledge errors, yaitu menganggap orang lain sudah mengetahui sesuatu yang mungkin dia belum ketahui. Shared opinion error, memandang orang lain sudah mengetahui dan menyetujui pandangan yang kita sampaikan, sebenarnya belum tentu. Dan monopolization error, ketika suatu pembicara dalam komunikasi mendominasi pembicaraan secara tidak berimbang. Agar terhindar dari 3 kesalahan dasar tersebut, maka sejumlah aspek harus diperhatikan. Yang pertama, penamaan dan identitas, kedua, afiliasi, 3, kekuatan dan kesopanan, dan yang keempat ada seksisme dan rasisme. Saat Anda mengembangkan keterampilan membedakan opini fakta, pertahankan 2 prinsip berikut. Yang pertama, opini adalah Anda setuju atau tidak. Yang kedua, klaim faktual adalah apakah itu benar atau tidak. Sehingga kita perlu memperhatikan 5 aspek dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, bahasa ambigu adalah satu kata yang memiliki banyak makna, sehingga bisa menimbulkan kebingungan. Lalu abstraksi adalah penggunaan generalisasi terhadap kesamaan antara beberapa objek atau peristiwa. Lalu eufisme adalah istilah yang menggunakan kata-kata pertanda baik, yaitu kita menggunakan kata-kata yang bisa membuat komunikasi lebih menyenangkan, namun tidak berbahaya atau tidak ofensif terhadap orang lain. Kemudian bahasa relatif, yaitu bahasa perbandingan. Dalam menggunakan konteks yang lain untuk membandingkan suatu hal, maka perlu dijelaskan secara lebih jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Lalu yang terakhir adalah bahasa evaluatif, adalah kondisi ketika kita melakukan penilaian terhadap orang lain atau sesuatu. Lalu prinsip yang ketiga adalah bicaralah pada tingkat yang sesuai. Perangkat linguistik yang efektif harus menunjukkan isomorfisme dengan bakat otak dari kumpulan tersebut, sehingga pesan yang baik harus dapat dimengerti oleh pendengarnya. Faktor-faktor yang dapat membuat pesan dimengerti adalah yang pertama, kita memerhatikan perbedaan gender, yang kedua, pengaruh non-gender, dan yang ketiga, penggunaan media sosial. Itu melingkupi bahasa online dan manajemen impresi, serta bahasa online dengan pengaruh gender. Faktor perbedaan gender itu terdapat perbedaan yang bersifat signifikan dan perbedaan kecil. Kemudian faktor pengaruh non-gender itu malah mungkin bisa lebih besar, seperti halnya pekerjaan, sesama atlet menggunakan cara bahasa yang sama walaupun gendernya berbeda. Lalu kekuasaan atau status sosial yang justru lebih memiliki faktor besar dibandingkan faktor gender dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi. Selanjutnya, penggunaan media sosial. Terdapat pengelolaan bahasa dan kesan online dan bahasa dan gender online yang ingin ditampilkan. Lalu prinsip yang terakhir adalah miliki pikiran dan perasaan Anda. Dalam memiliki pikiran dan perasaan Anda, gunakan bahasa tanggung jawab, lebih banyak menggunakan I statement dibandingkan you statement. Pada dasarnya adalah kita lebih mengutamakan untuk bertanggung jawab pada apa yang kita rasakan dan ingin sampaikan dibandingkan menjudge pihak lawan bicara kita. Pernyataan itu bersifat melemparkan tanggung jawab kepada suatu hal. Pernyataan tapi bersifat digunakan untuk melindungi muka ketika terdapat suatu hal yang kontradiktif. Lalu kemudian bahasa aku, kamu, dan kami memiliki fungsi yang berbeda dalam membuat pendekatan ataupun lebih berfokus untuk menilai orang lain. Jadi, sekian penjelasanku mengenai bahasa verbal, cara meningkatkan penggunaan bahasa Anda. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, konsep-konsep prinsip yang sudah dijelaskan dapat dipahami dan diimplementasikan di kehidupan sehari-hari,
agar dapat meningkatkan komunikasi interpersonal diri Anda dengan orang lain. Sekian video ini, terima kasih.